Hai, selamat datang di channel Pandai Kotoba. Di video kali ini aku mau lanjutin belajar atau bahas buku Try Start yang kita udah bahas di bagian 1 dan bagian 2. Jadi di bagian ini kita lanjutin tentang kaiwa ya, bab 2 itu tentang kaiwa. Dan kaiwa ini terdapat 9 setting latar ya, untuk membahas kosakata atau membiasakan hiragana dan katakana yang sudah dipelajari di bab-bab sebelumnya ya, maupun kanji. Oke, kita lihat di sini ada Hai Sang, orang Betonamu ya, Betonamu Vietnam, Betonamu no Daigakusei. Lalu ada Sato Sang, Nihon no Daigakusei, masih seorang Jepang. Lalu ada Sato Sang no Kazoku ya, keluarganya si Sato Sang ini. Oke, kita lihat setting yang pertama ada di kuko ya, kuko de. De di sini adalah partikel artinya di ya. Di bandara di sini ada Sato Sang berdiri dengan membawa tulisan Hai Sang ya, halo katanya begitu. Terus kira-kira apa sih yang akan dilakukan Hai Sang ya setelah bertemu Sato Sang? Kita lihat di percakapan berikutnya. Aku baca ya. Sato Sang desu ka? Hai, Betonamu Daigaku no Hai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Nihon wa hajimete desu ka? Hai. Sato Sang, ryogaijou wa doko desu ka? Asoko desu. Oke, kita bahas ya artinya ya. Yang pertama ini Sato Sang desu ka? Di sini adalah mengajak. Bukan mengajak, maksudnya ketika memulai pembicaraan itu biasanya menggunakan Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalau boleh tahu gitu, kurang lebih seperti itu. Ya, terus ini ada katanya hai iya, katanya lalu Betonamu Daigaku no Hai desu. Jadi Betonamu Daigaku itu Universitas Vietnam ya. Hai itu namanya. Jadi pakai no. Kayak saya mau bilang saya di Universitas Indonesia, bilang aja Indonesia Daigaku no Bunga des gitu misalnya ya, atau Meriska des dan lain-lain. Yoroshiku onegai shimasu ini biasa dipakai untuk pertama kali dipakai bertemu dengan seorang ya. Lalu dijawabnya Yoroshiku onegai shimasu, terus ditanya lagi nih apakah pertama kali datang ke Jepang, Nihon wa hajimete desu ka? Terus dijawabnya iya. Terus Sato Sang nanya di mana ya, Ryogaejo ini tempat penukaran uang asing. Di sini ada kata doko desu ka. Doko desu ka itu di mana? Jadi Sato Sang Ryogaejo wa di sini partikel ya. Doko desu ka? Ya, jadi wa di sini partikel untuk menyatakan topik utama. Jadi topiknya Ryogaejo, katanya di mana? Di mana tempat penukaran uang? Terus dijawab sama Sato Sang, asoko desu. Asoko itu di sana. Di sana berarti jauh dari kedua pembicara ini ya, dari Sato Sang maupun Hai Sang. Lanjut. Nah, di sini ada kosakata yang bisa dihafalkan, diingat ya, ada kuko, bandara Daigaku Universitas, Nihon Jepang, Ryogaejo itu tempat penukaran uang. Ya, dan kosakata yang ada di tadi percakapannya ada Betonamu Vietnam, Yoroshiku onegai shimasu ya. Tolong kerjasamanya atau saya senang bertemu dengan Anda gitu ya. Hajimete itu pertama kali, doko di mana, asoko itu di sana. Nah, ini tempat ya, kosakata tempat. Yang pertama ada toire ya, toilet. Lalu kombini itu minimarket. Lalu ada ginko itu bank. Lalu ada restoran ini adalah restoran ya. Lalu ada eki stasiun kereta. Lalu di sini ada orang berdiri, dia menjelaskan tentang kata di sini, di situ, di sana. Ketika kita nih ya, kita mau bilang di sini itu pakai bentuk koko. Di sini koko. Terus mau bilang lagi di sana. Kalau misalnya mau bilang di situ ya, di situ ke lawan bicara itu kita bilangnya soko. Oke, jadi kalau kita mau bilang sesuatu yang dekat dengan lawan bicara disebutnya soko. Dan yang jauh dari kita dan pembicara itu adalah asoko, yaitu di sana. Jadi koko di sini, soko di situ karena dekat lawan bicara, lalu di sana
jauh dari kita ya, yang bicara maupun lawan bicara. Asoko. Oke, ini harap dihafalkan karena akan terus dipakai ya sampai level nanti. Oke, nah ini adalah soal ya. Apakah kalian tetap hafal dengan kosakata-kosakata yang ada di sini ya? Oke. Ini juga latihan untuk mengetes apakah kalian hafal koko, soko, asoko. Oke, kita lanjut ya. Terus di sini ada latihan lagi tentang ini ada satosang, ada betonamu degaku sama hai. Jadi dia bikin percakapan seperti ini. Satosang desu ka? Hai. Ya, betonamu degaku no hai desu, yoroshiku onegaishimasu dan lain-lain. Ya. Lalu ini ilustrasinya ya. Untuk memakai penggunaan kata asoko, soko dan koko. Nah, ini adalah pembicaranya. Ini kita ya. Ini A, ini B. Jadi A di sini adalah ini yang di percakapan dan B itu adalah yang di sini. Dike, eki, toire, ginko, restoran, kombini. Ya. Jadi kalau misalnya dekat si A itu kita bilangnya soko. Nah, ketika kita bilang di sini koko. Nah, ini udah jaraknya asoko ini, jauh. Oke, baiklah, kita lanjut ke bab berikutnya. Di restoran ya. Jadi ini satosang sama haisang. Oke, kita lihat ke sini. Weta di sini adalah ya? Pelayan. Oke. Weta. Lalu di sini kita baca part percakapannya ya. Betonamu jin desu ka? Hai. Betonamu go wakarimasu ka? Hai. Shikoshi, kochira e douzo. Sumimasen, menu onegai shimasu. Hai, menu desu. Hai-san wa nani o tabemasu ka? Ya, oke, kita bahas. Jadi ini betonamu jin desu ka. Jadi kata A ini kalau misalnya kita menemukan sesuatu yang membuat kita kaget atau misalnya cukup terkejut gitu kayak atau ingat sesuatu ya, kita bisa pakai betonamu jin desu ka. Terus katanya hai, ya saya ada apa ya, hai, gitu ya. Jadi pengen tahu. Terus katanya betonamu go wakarimasu ka? Apakah kamu mengerti bahasa Vietnam? Jadi kalau negara ya ditambah go ini jadinya bahasa si negara itu. Jadi kalau misalnya bilang Indonesia go ya bahasa Indonesia. Kita bilang lagi misalnya Thai go ya bahasa Thailand dan seterusnya. Lalu di sini ada hai sukoshi, katanya sedikit. Kochirae dozo. Ini adalah kata yang sering dipakai ketika kita pergi ke restoran Jepang. Kochirae dozo. Silahkan ke sini saya antar. Itulah artinya. Lalu di sini sumimasen menu onegai shimasu. Jadi kalau mau minta apa-apa di Jepang kita biasakan menggunakan kata sumimasen. Lalu ada kata onegai shimasu. Hai, menu desu. Ya, kata menu. Hai sang wa nani o tabemasu ka? Kata ini ditanya sama satosang mau makan apa? Katanya nani itu apa? Ini adalah partikel. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin sesuatu, misalnya saya makan nasi gitu ya. Nah, jadinya di sini nasi makan gitu. Jadi di sini sebagai perekat antara kata kerja ya, kata kerja makan dan kata benda itu nasi ya. Jadi nasi itu bahasa Jepangnya gohang. Jadi kalau misalnya mau bilang makan nasi jadi gohang tabemasu. Tabemasu itu makan ya. Gohang tabemasu atau nasi makan. Oke. Lalu dijawab di sini ya. Di sini adalah mikir. Oke. Terus kita lanjut bagian berikutnya. Ini ada vocabulary juga. Wakarimasu ka? Sukoshi kochire dozo onegaishimasu. Nani? Lalu di sini ada yang minta dihafalkan ya, katakana, kanji gitu ya. Lalu ada mizu, air, taksi, shashin yaitu gambar ya, shashin. Lalu di sini ada kata kerja yang sering dipakai juga, nomimas, yomimas, mimas, kaimas. Nomimas minum, yomimas membaca, mimas menonton atau melihat, kaimas itu membeli. Lalu ada kohi ya, jusu, pang ya,
kohi kopi, jus, pangroti, lalu ada zashi, majalah, shimbun, berita koran ya, koran. Ada hong, buku, anime, ya kartun, lalu ada nyusu, berita, drama. Oke. Lalu di sini ada latihan lagi. Di sini pun ada latihan lagi ya. Untuk bertanya apakah kamu mengerti, begitu ya. Nihongo wakarimasu ka? Hai sukoshi desu. Iya wakarimasen. Hai wakarimasu. Jadi jawabannya ada 3 ya. Kalau misalnya kalian bilang ya saya mengerti, hai sukoshi. Terus kalau misalnya sama sekali nggak ngerti, kalian bisa jawab iya wakarimasen. Terus kalau misalnya kalian ngerti, kalian bisa bilang hai wakarimasu ya. Kita lanjut. Juga latihan ya. Di sini kita akan lihat yang di bagian halaman 79. Di sini ada menu onegai shimasu. Nah, ini kata onegai shimasu ini sangat praktis, sangat bisa kalian gunakan ketika kalian di Jepang ya, untuk minta tolong. Menu onegai shimasu, tolong menunya. Lalu di sini ada mizu, air ya. Mizu onegai shimasu, taksi onegai shimasu, shashin onegai shimasu. Shashin onegai shimasu. Lalu berikutnya ada juga ini ya, gambar kare, ramen, dan sushi ya, makanan Jepang. Nah, ini dimasukkan ke dalam percakapan ya. Kita lihat yang pertama, nani o tabemasu ka? Berpikir ya. Nani o tabemasu ka? Ramen o tabemasu ya, makan ramen. Ini juga kare bisa jadi kare o tabemasu, sushi o tabemasu ya. Jadi ini bentuk sangat-sangat dasar kalimat ya dalam bahasa Jepang untuk menyatakan sebuah pernyataan. Saya makan, oke? Dan kalau minum juga bisa, tadi minum watashi wa, misalnya aku mau minum kopi nih, jadi watashi wa kohi o nomimasu gitu ya. Nah, ini ada zashi, ada koran, ada buku ya. Zashi majalah, koran itu shimbun, buku itu hong. Kalau ini kan pasti dibaca ya, membaca tadi yomimasu. Jadinya kita bilang watashi wa zashi o yomimasu atau shimbun o yomimasu, hong o yomimasu. Lalu di sini ada anime, drama, news ya. Mimas tadi kan menonton ya. Jadinya di sini kalimatnya jadi begini. Anime o mimasu, drama o mimasu, lalu news o mimasu. Lalu di sini ada ini ya, kasir gitu ya. Ini ada roti, ada minum, ada air ya, terus ada majalah. Nah, kita bisa bilang ketika mau membeli ya, pang o kaimasu, mizu o kaimasu. Lalu di sini ada zashi o kaimasu. Seperti itu. Jadi partikel o itu dipakai untuk menyebutkan ya, menempelkan kata benda dengan kata kerja. Oke, diingat ya partikel o. Kita lanjut berikutnya, masih di restoran. Kita lanjut keputusan si Hai dengan Sato-san ya. Kore wa kare desu ka? Katanya, apakah ini adalah kare? Hai, so desu. Ya, betul. Kore wa nan desu ka? Ini apa ya? Sushi desu. Oh, ini sushi katanya. Oishii desu ka? Apakah enak? Terus dijawab sama Sato-san. Oke, mudah ya ini sedikit percakapannya. Kita lanjut berikutnya. Lalu di sini ada kata oishi, enak artinya ya. Terus di sini tadi ada pertanyaan dari percakapan tadi ya. Kore wa nan desu ka? Ini apa? Terus di sini ada 2 orang berbicara. Jadi kalau kore itu adalah yang dekat dengan kita. Oke, ini kan orangnya, ini kita. Ini bola yang ada di hadapan kita, ini disebutnya kore. Pokoknya yang ada dalam jangkauan kita kore. Lalu di sini ada lawan bicara ya, dan si lawan bicaranya ini pun di depannya ada batu ya, titik hitam. Lalu saya di sini nanya kan, itu apa? Ya, kita pakai bentuknya sore ya, karena dekat dengan lawan bicara. Oke, ini sama konsepnya seperti yang tadi, koko, soko, asoko. Koko di sini, soko di situ, asoko di sana. Nah, kalau misalnya benda di sini ini itu jauh. Oke. Kenapa area jauh? Ya memang artinya adalah jauh. Jadi jauh dari kedua pembicara. Oke, jadi area itu jauh. Jadi kore ini dekat, sore itu dekat dengan lawan bicara, lalu jauh. Ya, dari keduanya itu area. Sini ada kata karai berikutnya ya. Ada karai pedas, amai manis, atsui panas, tsumetai dingin. Ini bisa dihafalkan ya.
Juga ada latihan mengingat kosakata ya. Yang A itu adalah karai ya, yang B itu amai manis, lalu yang C itu oishi ya, dan yang D ini sumetai, tsumetai ya, artinya dingin untuk benda atau makanan. Lalu di berikutnya ini ada latihan juga. Kita baca ya. Kore wa sushi desu ka? Hai, so desu. Apakah ini sushi? Ya, betul. Terus kore wa kare desu ka? Apakah ini kare? Iye, chigaimasu. Bukan. Itu bukan kare maksudnya ya. Jadi iye, chigaimasu. Iye itu artinya tidak, chigaimasu itu artinya bukan. Jadi bisa dipakai untuk percakapan sehari-hari ya, sedikit-sedikit. Di sini ada menu ya. Menunya ada chirashi sushi ya. Chirashi sushi ini adalah seperti gyudon guys. Jadi di bawahnya nasi, di atasnya dikasih macam-macam topping yang suka ada di sushi. Di sini ada kare ya, makanan India. Sukiyaki. Sukiyaki itu kayak sup sabu-sabu gitu ya. Lalu di sini ada onigiri ya, takoyaki ya. Takoyaki makanan khas Osaka. Lalu ramen ya, ada ramen. Oke, kita lanjut. Di sini bikin lagi katanya kalimat pakai kata bentuk kore wa nan desu ka? Apakah ini kore wa nan desu ka? Dijawabnya kare desu. Oke. Lalu di sini di berikutnya ada kata kore oishi desu ka? Jadi ini pakai bentuk rasa ya, rasa-rasa. Di sini kalian bisa ngelihat ada gambar image-nya ya di gambar 1 2 3 dan 4. Jadi kalau nomor 3 ini pertanyaan kore oishi desu ka? Di sini ada gambar dingin ya. Jadi kore wa tsumetai desu ka? Katanya. Lalu nomor 2 ini gambar orang kepedesan, pedes kan karai ya. Kore wa, bukan pakai kore wa ya, ini kore aja. Kore karai desu ka? Lalu nomor 3 di sini ada gambar orang makan puding, berarti manis ya. Kore amai desu ka? Lalu nomor 4 itu ada orang pegang gelas tapi kayak kepanasan, jadinya atsui ya. Kore atsui desu ka? Ya. Dan seperti itu. Gampang. Ya, masih gampang, tinggal dihafalkan kosakatanya. Kita lanjut ke setting bagian 4. Kaiwannya masih di restoran. Ini lagi ngomongin sesuatu, kita lihat percakapannya. Hai sang, koen ikimasen ka? Hai sang, apakah kamu mau pergi bersamaku gitu ya, pergi ke koen katanya, ke taman. Koen itu taman. Ii desu ne, nande ikimasu ka? Katanya, wah bagus ya. Nande di sini adalah dengan apa? Dengan apa perginya gitu ya. Nande ikimasu ka? Terus sama Sato-san dijawab basu de ikimasu. Basu itu bus ya. Katanya pergi menggunakan bus. Di sini ada partikel ya. Di sini partikel D artinya untuk pekerjaan yang ini D di sini bukan dia, tapi D di sini artinya dengan ya, pergi menggunakan bus, pergi dengan bus gitu ya. Menggunakan di sini D itu artinya ya. Di sini ada toi desu ka? Toi artinya jauh ya. Apakah jauh begitu? Terus kata Sato-san, iye, tidak. To kunai desu. Tidak begitu, tidak jauh katanya. Wah, tidak begitu, tapi tidak jauh. To kunai desu. Oke. Kita lanjut halaman berikutnya. Ada apa? Sini ada basu juga, koeng, ikimasu sama toye yang ada di partikel tadi. Lalu dijawab juga untuk merespon sesuatu yang oke dan kita setuju, kita bisa bilang i desu ne. Di sini ada ishoni oboeo, ada kata umi, yama, densha ya, umi laut, yama gunung, densha kereta, kuruma mobil, hikoki pesawat, baiku motor, chikatetsu itu subway, kereta bawah tanah, fune itu kapal, takai itu mahal, musukashi itu sulit. Oke, kita lanjut. Sini ada latihannya juga, ini untuk latihan menghafal lagi seperti biasa. Emang buku ini sangat bagus ya buat membantu kalian untuk tetap hafal. Oke, kita lanjut. Sini juga ada latihan percakapan ya untuk bisa mengaplikasikan dengan supaya terbiasa gitu ya guys. Ini ada kata koeng ikimasu ya. I desu ne katanya. Koeng ikimasen ka? I desu ne katanya. Apakah mau pergi ke koeng katanya, ke taman? Wah bagus ya. Terus nomor 1 ada gambar umi, berarti umi ikimasen ka? I desu ne. Terus 2 ada gambar apa namanya, gunung. Yama kan gunung ya. Yama ikimasen ka? I desu ne. Lalu di sini ada bentuk soal 3 tapi dia kosong. Dia minta kita ingin pergi kemana. Misalnya aku pengen pergi ke Turki ya. Turki itu bahasa Jepangnya toruko. Oke. Jadi kalau ke sini aku ngajak toruko ikimasen ka? I desu ne. Atau misalnya teman-teman mau bilang pingin pergi ke Disneyland. Disneyland itu bahasa Jepangnya Disneyrando.
Jadi kita bilang di sini Disneyland ikimasen ka, lalu jawab ii desu ne gitu. Lalu di sini bagian bawah ada gambar kendaraan bus dan kendaraan lain ya. Ini bisa dipakai untuk kita bilang menggunakan ya, pakai partikel de, soalnya di sini ada nande, menggunakan apa, ikimaska, perginya. Jadi bahasa Jepang itu kata kerjanya selalu di akhir ya. Di sini pertanyaannya pergi menggunakan apa, begitu ya, kan benar-benar terbalik ya. Lalu di sini dijawab basu de ikimasu, pergi dengan bus ya. Basu de ikimasu, ikimasu itu pergi, basu itu basu. Di sini ada densha, nande ikimasu ka, densha de ikimasu, kuruma de ikimasu, hikoki ya, pesawat hikoki de ikimasu. Lalu motor bike itu apa bahasa Jepangnya, baiku ya, baiku de ikimasu. Lalu ada chikatetsu ya, ini chikatetsu de ikimasu. Lalu fune de ikimasu, yaitu ini taksi de ikimasu ya. Lalu di sini ada lagi kata sifat ya, buat latihan kata sifat. Di sini ada gambar orang bicara, lalu di atasnya ada bayangan ya untuk kata kerja apa yang bisa dipakai dalam kalimat ini. Yang pertama di sini adalah kayak gambar jauh ya, berarti toi desu ka, katanya apakah jauh, lo kata B tidak begitu jauh, iye tokunai desu. Lalu yang sini nomor 1 karai desu ka, iye karakunai desu ya. Jadi kelihatan kalian mungkin polanya. Jadi di sini kata toi atau ujungnya huruf i ini kalau ke bentuk negatif ya, tidak jauh, tidak panas ya, tidak dingin dan lain-lain, itu i-nya ya. I setelah kata ini bentuk positif itu diubah ke bentuk kunai ya, bentuk negatif kunai, jadinya to kunai. Lalu tadi di sini ada contoh ya, gambar karai itu pedas, jadinya karai desu ka, karai ya, i-nya dilihat ya, lalu diubah nih, iye karakunai desu ya. Jadi i-nya memang hilang lalu diganti menggunakan kata kunai untuk bentuk negatif. Lalu yang nomor 2-nya ada gambar mahal ya, ini sepatu mahal, berarti takai desu ka, terus katanya iye takakunai desu. Lalu yang nomor 3 ini ada orang belajar tapi kelihatannya kayak sulit. Jadi pertanyaannya mungkin muzukashi ya, muzukashi desu ka, iye muzukashi kunai desu, seperti itu ya. Lalu isi ada 5 bameng 5 ya, setting 5 kita baca. Hai sang, nihongo ga jouzu desu ne, arigatou gozaimasu, doyatte benkyou shimashita ka, kore de benkyou shimashita ya. Katanya wah bahasa Jepangnya pintar ya, nihongo ga jouzu desu ne. Terus kata si Hai sang jawab makasih, arigatou gozaimasu. Ditanya lagi sama Sato sang, doyatte benkyou shimasu ka. Jadi kalau mau ngomongin atau bertanya cara, kalian bisa menggunakan kata doyatte ya. Tadi kan bagaimana cara pergi, jadi doyatte ikimasu. Kalau ini cara untuk belajar ya, doyatte benkyou shimashita ka, begitu ya. Ini kenapa bentuk mashita, karena sudah terjadi ya, si Hai itu memang sudah bisa bicara menggunakan bahasa Jepang. Nah terus ditanyakan menggunakan alat apa nih bacanya, apa belajarnya gitu. Terus dijawab di sini kore de benkyou shimashita, menggunakan ini ya, belajar menggunakan ini. Sip ya, kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 95. Di sini ada kata jouzu benkyou shimasu yang ada di percakapan. Lalu di sini ada kata yang lainnya, uta menyanyi, menggambar, yori memasak, saka itu main bola, piano itu adalah piano ya, internet itu juga internet, apuri itu adalah aplikasi di sini ya. Lalu sini utao utaimas ya, bernyanyi, ryo sakao shimasu, ini artinya masak atau main bola. Nah di halaman berikutnya ya, jadi ada latihan lagi gitu. Oke, kita lanjut juga. Di sini ada latihan lagi percakapan, misalnya nomor 1 ya, pakai bahasa Inggris nih ya. Kita lihat contohnya dulu deh. Ini ada kata konnichiwa, berarti ngomongin bahasa Jepang ya. Jadi yang A kita bisa bikin seperti contoh, nihongo ga jouzu desu ne, arigatou gozaimasu. Lalu kita bilang nih bahasa Inggris yang nomor 1, ego, bahasa Inggris itu eigo ga jouzu desu ne, arigatou gozaimasu. Lalu nomor 2 ini gambar orang bernyanyi, berarti uta ga jouzu desu ne, arigatou gozaimasu. Lalu di sini ada gambar yaitu bisa bilang ga jouzu desu ne, arigatou gozaimasu. Lalu ada saka ya, sepak bola, kalian bisa langsung saka ga jouzu desu ne, arigatou gozaimasu. Lalu ada gambar masak, ryori ga jouzu desu ne, arigatou gozaimasu. Lalu piano ga jouzu desu ne ya, dan seterusnya.
Dan ini adalah latihannya ya. Kino restoran ikimashita ka? Apakah kemarin pergi ke restoran? Iya, pergi katanya. Iya, ikimasen deshita. Katanya tidak pergi ya. Jadi untuk bentuk lampau ya dari kata ikimas ya. Ikimas ya masuk. Ini masuknya berubah jadi mashita. Jadi kino restoran ikimashita. Jadi ngomongin lampau itu pakai mashita bashita, oke? Sini juga nomor 2 ada jawabannya hai ikimashita, katanya iya saya datang kemarin gitu ya. Jadi kemarin bentuk lampau dalam bahasa Jepang itu beda, diubah sedikit. Sini ada gambar orang masak, jadinya kino ryori o tsukurimashita ka, terus dijawab mungkin tidak ya, iye tsukurimasen deshita, atau kalau bikin hai tsukurimashita. Lalu misalnya ini news ya, berita, kita bilang kino news o mimashita ka, menonton berita katanya gitu ya. Terus jawab hai mimashita ya kalau lihat, tapi kalau tidak iye kikimasen deshita. Dan belajar pun begitu ya, kino benkyou shimashita ka, hai benkyou shimashita, iye benkyou shimasen deshita. Lalu dijawab lagi. Udah ya segitu. Kita lanjut ke bagian bawah dong. Kore ya, menggunakan kata Korea lagi. Doyatte benkyou shimashita ka? Katanya bagaimana, belajar dengan bagaimana? Katanya benkyou doyatte benkyou shimashita ka? Lalu dijawab kore de benkyou shimashita. Katanya saya menggunakan ini loh, yaitu menggunakan apli de benkyou shimashita, atau diganti jadi anime de benkyou shimashita, atau drama de benkyou shimashita, lalu internet de benkyou shimashita. Oke guys, untuk video kali ini Pak Kotoba cukup dulu ya. Sampai sini, nanti kita lanjut di part 4 untuk bahas sisa kaiwa atau percakapan yang ada di buku Try Start Nihongo. Oke, thanks for watching. Mata ne.